Shalom, selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saat ini. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk menyembah Tuhan. Kita menaikkan segala pujian penyembahan kita hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan, sebab kasih setianya sungguh besar bagi kita. Haleluya. Kami menaikkan pujian kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, yang ku setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, oh Yesus. Dalam manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan,
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyembah Engkau Tuhan, memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Suci kuduskan hati kami Tuhan. Biar kami mau bergirang karena Engkau Tuhan. Satu-satunya penolong kami, Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita puji Tuhan bersama-sama. Dia sumber segala-galanya bagi kita. Amin. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyi yang baru, membawa korban ucapan syukur bagi Raja-Ku, memuji, menyembah, berdoa. Mari melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku rasakan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Terpujilah Tuhan kita, Dia sumber segala-galanya. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyi yang baru, Membawa korban korban ucapan syukur bagi Raja-Ku, memuji, menyembah, berdoa. Mari melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku rasakan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. katakan bersama-sama, anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku rasakan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. sebab Engkau Allah. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Engkau sumber, Sebab Engkau Allah sumber segalanya. haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Haleluya. Mari nyanyikan bersama-sama. Marilah pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia.
mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kuasa Tuhan kita tidak pernah berubah, amin. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Haleluya. Mari bersyukur kepada Dia. Kuasanya tak pernah berubah. Sama-sama nyanyikan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kau yang membentuk kami, Tuhan. Pujilah nama-Mu, Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu, Tuhan. Jadikan ku berjana-Mu,
rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalam Kau satu-satunya harapan kami Tuhan. teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kami bejana-bejana-Mu yang siap Engkau bentuk menjadi lebih baik lagi Tuhan. Agar supaya kami menaruh pengharapan kami lebih lagi kepada Engkau Tuhan. Biar segala kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berserah kepadamu Tuhan. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapan Allah dari tengah-tengah kami. Dan Engkau yang meneguhkan kami dengan perkataan-perkataan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara ya. Hari ini saya belum lambat kalau saya mengucapkan selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena masih minggu ketiga kan ya. Masih ada 1 tahun baru lagi di depan kita 2 minggu kemudian ya. Bapak Ibu Saudara, pada waktu tutup tahun dan pergantian tahun, saya sampaikan kepada saudara bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa buat kita ya. Dia menyediakan sesuatu bagi kita. Bahkan Dia adalah Tuhan yang mengajarkan, melahirkan kita kembali supaya kita dapat melakukan kehendak-Nya ya. Sebab itu tahun ini bukanlah tahun ketakutan untuk jemaat, tapi tahun ini adalah tahun kemerdekaan, tahun kebebasan. Bahkan saudara dipulihkan dan diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan ya. Yuk, pagi ini kita belajar dari kitab Nabi Yesaya pasal 43. Nabi Yesaya pasal 43, kita akan membaca yang pertama, ayat emas kita, ayat yang ke-19, saudara-saudara. Yesaya pasal 43, ayat yang ke-19, silakan. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang besar, sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, Nabi Yesaya adalah seorang nabi yang melayani dalam waktu yang cukup panjang, saudara. Ya, waktu pelayanan Yesaya ini adalah waktu yang cukup panjang. Bahkan Yesaya 1 berkata bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan, seorang nabi yang melayani dari zaman raja yang disebut di sana ada Raja Uzia, lalu anaknya Raja Yotam, lalu anaknya lagi Raja Ahaz, lalu sampai anaknya lagi Raja Hizkia. Pelayanannya ada 4 raja yang dilayani oleh dia, yaitu Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Tapi nubuatannya sangat panjang sampai pada masa Israel masuk dalam pembuangan ke Babilonia. Bahkan Israel pulang pada pemerintahan Kores, yaitu Raja Persia. Ya, panjang sekali. Ya, saya katakan kepada saudara, ini waktu pelayanan yang cukup panjang. Yang ini saya doakan terus buat saya, supaya saya umur panjang seperti Yesaya melayani dengan waktu yang panjang ya. Kita punya ibu gembala yang melayani cukup panjang loh saudara ya. Ya, puji Tuhan ya. Dengan sehat, dengan kuat, saya masih menyaksikan beliau ya 5:30 sudah mulai menyembah Tuhan. Ini satu teladan yang Tuhan berikan kepada kita loh, jemaat Elohim ya. Lalu bagaimana nubuatan Yesaya? Yesaya walaupun dia ya dalam pelayanan sampai Raja Hizkia, tapi nubuatannya terjadi sampai pada kerajaan Persia. Sebab itu Bapak Ibu, kalau kita baca pada pasal 45, ada nama Raja Persia namanya Kores masih disebut dalam kitab ini. Ya.
Bahkan nubuatannya itu nubuatan yang cukup panjang, yang saya sebut tadi, katakan nubuat yang lipat ganda, ya, nubuat ganda, baik pada waktu Israel pada perjanjian lama maupun penggenapannya pada waktu perjanjian baru. Bahkan nubuat ini terjadi terus sampai sekarang. Ya, hebat. Bagaimana Nabi Yesaya menyampaikan sebuah kebenaran di tengah-tengah kesulitannya Israel, di tengah-tengah masa penderitaannya, di tengah-tengah masa yang tidak menyenangkan bagi mereka. Tuhan berfirman kepadanya, ya, lewat seorang nabi ini, bagaimana mereka bisa memasuki masa kesukaran. Ada kesukaran yang memang diizinkan oleh Tuhan untuk mendisiplin mereka. Ada juga kesulitan yang lahir karena sebuah pelanggaran. Tapi di sana pun ada sebuah jalan keluar yang disediakannya. Kalau penderitaan itu seizin Tuhan, jemaat Israel diminta untuk bersabar, menantikan Tuhan. Tuhan pasti akan mengulurkan tangannya. Kenapa? Karena tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong umatnya, dan telinganya tidak kurang lebar untuk mendengar permohonan doa dari umat-umatnya. Hanya kalau ada penderitaan, mungkin yang memisahkan engkau dengan Tuhan hanyalah dosa dan pelanggaranmu. Dan dia juga masih mengundang umatnya, mari datanglah, ayo kita berperkara. Ya, kalau dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Kalau dosamu merah seperti kain kesumba atau patma akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya. Sebab itu saya berkata, Nabi Yesaya adalah seorang nabi yang menyampaikan sesuatu yang disebut dengan problem. Tapi nabi ini juga menyampaikan sesuatu untuk menyelesaikan sebuah problem. Ya, saya berkata kepada saudara, tidak ada tahun tidak ada persoalan. Semua tahun ada penderitaan, semua tahun ada perjuangan. Tetapi yakinlah, kalau dia beserta kita, dia pasti akan berikan pertolongan kepada kita. Yang setuju katakan amin. Bagaimana Tuhan menyertai kita? Ya, dia berkata, lihat. Ya, ayat 19, lihat atau perhatikan atau lihatlah, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ya, Tuhan akan adakan pembaharuan. Tuhan adakan pemulihan. Tuhan akan membaharui keadaan. Dan sesuatu yang baru itu, Bapak Ibu Saudara, sekalipun disebut dengan aku hendak, aku akan membuat sesuatu yang baru, Israel sepertinya terkejut dengan perkataan yang sekarang sudah tumbuh, yang sekarang sudah mulai. Ya, saya yakinkan Anda, tidak usah takut. Tahun 2022 pasti ada pembaharuan Tuhan. Dimulai kapan? Dimulai sekarang. Ya, dimulai sekarang. Ya, yakinlah tahun ini adalah tahun pemulihan buat kita semua. Yang sakit, kita akan pelan-pelan dapat kekuatan dan kesehatan. Yang menderita secara ekonomi, pasti Tuhan akan pulihkan kita. Ya, sekalipun kita melihatnya, Bapak Ibu Saudara, masa pandemi belum selesai. Ya, masih ada pandemi. Saudara jangan terlena, jangan berkata, oh sudah bebas. Belum. Ya, prokes masih jalan. Ya, walaupun ada varian baru yang namanya Omikron, saudara, saya tetap katakan kepada Anda, itu bukan sesuatu yang sangat menakutkan kita. Asal kita tetap lekat dengan Tuhan, kita bersekutu dengan Dia, kita mohon kekuatannya, kita lakukan semua peraturan yang ada, perlindungannya sempurna kok buat kita. Ya, jangan terlalu takut. Ya, saya tetap katakan Tuhan akan membuat sesuatu yang baru, dan yang baru ini sudah tumbuh. Ya, yang baru ini sudah tumbuh, dan belumkah kamu mengetahuinya? Ya, ini sepertinya Tuhan menyampaikan suatu berita bagus, good news buat saya dan saudara. Ada pembaharuan, dan pembaharuan ini sedang jalan. Apakah engkau belum merasakannya? Bagi yang telah merasakannya, pembaharuan yang Tuhan berikan, sudah ada pemulihan dan saudara sudah merasakan pemulihan itu, yakinlah pemulihan itu akan terus berjalan. Yang belum merasakannya, tunggu, hari ini engkau pasti akan merasakannya. Yang pertama,
Bagaimana Tuhan membaharui umatnya? Coba kita lihat alasan yang pertama atau tanggapan kita kepada berita ini. Coba kita lihat ayat 1 dari pasal 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan. Ya, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan. Yang menciptakan engkau. Yang menciptakan engkau. Hai Yakub. Ya. Yang membentuk engkau, hai Israel. Ya. Tetapi sekarang yang berfirman adalah Tuhan Allah yang menciptakan engkau, hei Yakub. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang membentuk engkau, hei Israel. Apa firman-Nya? Janganlah takut. Ya. Sebab aku telah menebus engkau. Ya. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Ya. Engkau ini kepunyaanku. Wah, puji Tuhan. Hal yang pertama, karena pembaharuan sudah Tuhan kerjakan, ada satu pemulihan yang sedang berjalan. Firman Tuhan berkata, sekarang hai Israel, janganlah takut, sebab akulah yang menebus engkau. Ya, saya akan ulang-ulang kata ini. Jangan takut itu ada dua arti yang saya terus sampaikan kepada jemaat ini. Ya, waktu itu juga bulan lalu saya sampaikan kepada Anda. Yang namanya jangan takut itu ada dua macam, dua arti bagi dua golongan. Yang pertama golongan orang-orang yang tidak takut, yang sedang mengalami sejahtera, yang sedang bersuka cita, yang tidak ada ketakutan. Kata jangan takut itu berlaku juga buat mereka, walaupun mereka tidak sedang takut. Arti kata jangan takut adalah jangan mulai engkau takut, ya, atau tetaplah tidak takut, jangan mulai takut, ya. Tapi bagi sekelompok yang lain, kelompok yang sedang dalam ketakutan, yang memang mengalami ketakutan, kata jangan takut itu berarti berhentilah untuk takut, ya. Saya yakin pagi ini ada jemaat, ada dua kelompok ini. Di manakah Anda? Anda yang sedang tidak takut, Tuhan berkata, jangan mulai takut dan tetaplah tidak takut. Buat Anda dan saya yang sedang takut, kata firman Tuhan, berhenti untuk takut. Ya, berhenti untuk takut. Jangan takut berkelebihan. Saya khotbahkan beberapa kali di tempat ini. Ojo wedi, bagi yang ndak wedi, ora usah wedi. Yang sedang wedi, mandek kolekmu wedi. Halo? Puyo ciba, jangan terlalu takut. Ya, kenapa? Yang berbicara adalah Tuhan yang mengenalkan dirinya bahwa akulah yang membuat engkau, akulah yang menciptakan engkau, dan aku inilah yang membentuk engkau. Saudara-saudara, saya jadi teringat akan satu ilustrasi khotbah. Saya masih duduk di tempat ini, ya, yang khotbah waktu itu adalah Pak Yos, ya, Yos Minandar, ya. Saya masih di sini tahun 80-an kira-kira, ya. Masih ada Harun yang melatih kita menyanyi, ya. Ada satu ilustrasi yang disampaikannya adalah ada seorang muda yang mendadak merasa ketakutan karena dia mengendarai sebuah mobil sedan, dan pada waktu di jalan yang sepi, jalan yang tidak sering dilalui orang, mobilnya itu mendadak mati mesin dan mogok. Saya ingat ilustrasi itu betul-betul. Pada waktu dia mulai mengupayakan, mulai melihat kembali, karena ini mobil-mobil baru, dan dia pakai, dia tes mungkin ya, dia uji kekuatan mobilnya. Lah, sampailah di sebuah jalan yang panjang, yang jarang dilalui orang. Ternyata mobil ini benar-benar mendadak mati mesin. Dan dia berupaya sampai dia lepas bajunya, lalu dia pakai kaos, lalu dia perbaiki. Dilihatnya mesin demi mesin, dilihatnya semua saluran dan sebagainya. Sampai beberapa saat kemudian mobil itu tidak bisa berjalan, saudara. Ya, dan ini sebuah ketakutan yang luar biasa. Yang tadi dia tidak takut, sekarang dia mulai takut. Kenapa? Karena dalam upayanya dia,
dia tidak bisa memperbaiki mobilnya. Ya, dan hari mulai siang, yang dia pikir adalah kalau sudah siang, apalagi kalau tidak sore. Kalau sudah sore pasti akan datang malam. Dan apa yang akan terjadi kemudian? Di tengah-tengah kepenatannya dia, di tengah-tengah kesusahannya, di tengah-tengah rasa ketidakberdayaannya, ada mobil lain berpapasan dengan dia. Dan mobil itu berhenti. Ya, lalu pemilik mobil yang setir mobil itu turun. Dan dia melihatnya, orang yang sudah cukup umur, yang kelihatannya bukan juga seorang ahli mesin, bukan seorang yang menguasai. Ya, dia cuma melihatnya dan berkata, bolehkah aku menolongmu untuk melakukan perbaikan ini? Dengan hati yang cukup ragu dia berkata, oke, silakan. Saya sudah mulai memperbaikinya dari tadi dan tidak berhasil. Apakah yang kau rasakan? Yang saya rasakan cuma satu, begitu kan saya mengemudikan, tiba-tiba mati mesin. Ya. Lalu oke, silakan duduk sebentar. Engkau istirahat, saya akan perbaiki mobilmu. Tidak butuh waktu yang panjang. Ya, hanya beberapa menit saja. Orang yang cukup umur ini mendatangi seorang pemilik mobil dan berkata, coba sekarang hidupkanlah mobilmu. Dan begitu di starter, bunyi itu mobil, saudara. Ya, orang muda yang tadinya merasa kuat, tapi satu waktu dia merasa ketakutan, sekarang menjadi penasaran siapa gerangan orang ini. Ya, orang yang tidak menunjukkan kemampuan. Lalu dia kenalan, dia kasih tangan, dia sebut namanya. Saya adalah Mr. Ford, katanya dia. Mr. Ford? Ya. Apakah engkau Mr. Ford yang menciptakan mobil merek Ford? Ya, betul. Sayalah yang menciptakannya. Ya. Dia terheran-heran. Wah, luar biasa. Bagaimana engkau dapat menyelesaikannya dengan cepat? Bagaimana engkau dapat melihat apa yang terjadi di mobil ini? Mr. Ford berkata, akulah yang menciptakannya, akulah yang membuatnya, aku yang merangkai isi mesinnya, aku yang menetapkan semua sistem kelistrikannya. Aku yang menentukan selang kemana dia pergi dan selang mana yang tidak harus mengalir. Akulah yang menentukannya. Sebab itu dia berkata, terima kasih. Aku berjumpa dengan seorang pencipta dari mobilku yang mereknya Ford. Dan dia tidak pernah kesulitan untuk menyelesaikannya. Itu baru barang, itu baru mobil yang mereknya Ford. Hari ini ada tubuh yang mereknya Stefanus Suwarno, Flora Yea Daniel, Grace Yota. Siapakah yang menciptakannya? Dialah yang menciptakan saya, dialah yang menciptakan saudara, dia yang membentuk kita, dia yang merajut urat-urat kita, dia yang nyetel usus-usus kita, dialah yang menghubungkan jantung dan paru kita. Tidak ada sesuatu yang sulit bagi dia untuk memulihkan kesehatan kita. Pasti dia dapat melakukannya. Ada tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita, saudara. Amin. Jangan takut. Tidak ada sesuatu yang mematikan kita. Janji Tuhan buat saya dan saudara cuma satu. Aku pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagimu. Kalau tempat itu selesai, aku akan jemput kamu. Ya, tidak ada orang GPD Elohim yang meninggal karena sakit. Tidak ada jemaat Elohim yang meninggal karena sesuatu yang tidak diharap. Meninggalnya saya dan saudara, kita tinggalkan dunia menuju surga. Hanya satu, Tuhan jemput kita. Rumah kita selesai, tugas sudah purna. Selagi masih ada tanggung jawab, masih ada tugas, ayo kita lakukan dengan baik. Kalau toh ada keluhan-keluhan, ada kesusahan-kesusahan, pencipta kita pasti bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh takut? Mari kita buka sama-sama dalam ayat yang keempat. Mari silakan. Ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku. Ya, oleh karena engkau berharga di mataku. Dan mulia. Dan mulia.
dan aku ini mengasihi engkau. Dan aku ini mengasihi engkau. Wah, ini alasan yang kedua. Ya, kenapa Tuhan menyertai saya dan saudara? Kenapa Dia melihara saya dan Anda? Kenapa Dia maharui hidup saya dan saudara? Kenapa Dia mau pulihkan saya dan saudara? Yang pertama, kita ini adalah ciptaannya. Yang kedua, kita diberikan penghiburan. Di antara semua yang diciptakan, saya dan saudara adalah ciptaan yang paling berharga. Hebat. Ya. Saya pernah satu kali ditanya anak-anak sekolah minggu waktu saya ngajar sekolah minggu. Om, kalau kita ini adalah orang yang berharga, yang utama, kenapa kita tidak diciptakan hari pertama? Wah, itu pertanyaan anak-anak yang cukup bagus ya. Namanya yang utama itu kan ya harusnya nomor 1. Belum ada yang lain, kita sudah ada. Ya. Lalu saya jawab, kenapa kita tidak diciptakan hari pertama? Kalau Tuhan ciptakan kita pada hari pertama, kita akan masuk dalam sebuah bencana besar. Ya. Kenapa? Karena pada waktu dunia diciptakannya, bumi dibentuk, waktu itu bumi belum berbentuk, kata Alkitab. Masih gelap gulita, kacau balau, ya yang ada cuma air. Coba kita lihat kekacauan di tempat kegelapan, ada air di satu tempat yang gelap, lalu kita diciptakannya, kita ditaruh di situ. Apa yang terjadi? Wah, katanya anak-anak, takut. Betul? Halo, betul? Coba waktu dunia masih kacau balau, mana darat, mana air, belum ada sebuah peraturan, belum ada keteraturan, masih kacau, masih hampa, kosong belaka, ya. Lalu kita diciptakan, lalu manusia ditaruh di tengah-tengah kegelapan, apa yang terjadi? Anak-anak teriak, wah! Makanya Tuhan baik, hari pertama Tuhan menjadikan apa? Terang. Setelah ada terang, baru kelihatan kekacauannya dunia. Lalu Tuhan memilahkannya, hei air, kamu ke sana ya. Kamu ke sana supaya ada di antara air yang di atas dengan air yang di bawah yang namanya cakrawala. Ya kayak kanopi begitu ya. Baru terbentuk, ada atas, ada bawah, ya batasnya disebut dengan cakrawala. Lalu untuk air yang di bawah, yang atas sudah diatur sama Tuhan, sudah biarin yang di atas, yang di bawah saja. Kamu kumpul ke sana ya, kamu jadi kumpulan air, engkau disebut laut, dan yang tidak ada air disebut darat. Nah, baru dikasih penerang, ada matahari, ada bulan, ada bintang, lalu dikasih tumbuhan, lalu isinya laut diisi dengan ikan, daratnya walaupun belum ada isi, sudah ada tumbuhan. Ya, hebatnya anak sekolah minggu bisa tanya, Pak, lah waktu itu sudah ada hujan apa belum? Belum. Karena apa? Kanopinya masih utuh. Sinar mataharinya belum terjun langsung ke laut. Belum ada penguapan. Nah kalau tidak ada hujan kok bisa tumbuh ya? Tumbuh-tumbuhan, kata Alkitab, Tuhan memberikan uap air dari bawah. Lalu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan walaupun belum ada hujan. Lalu diciptakannya semua, setelah semua lengkap, hari ke-6 baru Tuhan menciptakan manusia. Kenapa? Semua sudah ready, semua sudah siap. Manusia ini adalah ciptaan yang paling berharga. Amin. Ibu-ibu waktu hamil, bapak-bapak waktu istrinya hamil, yang paling berharga dalam proses kehamilan itu apa? Bayi. Betul? Lah ibu-ibu ciptakan apa sebelum bayi itu datang? Boxnya dibikin dulu. Betul? Popoknya dijahit lebih dulu. Sekarang tidak ada popok, ganti pampers. Lalu satu-satu dikasih nama. Ya. Walaupun pada waktu itu saudara, mungkin untuk bapak ibu yang lahir, belum ada sebuah alat untuk menentukan bayi itu laki-laki perempuan. Disediakan dia semua.
Ya, bahkan saya melihat seorang ibu yang akan melahirkan anaknya zaman sekarang sudah tahu anaknya itu wanita. Waduh, persediaannya, popoknya, warnanya apa, kamarnya sudah disetel begitu luar biasa. Semuanya dibentuk luar biasa. Untuk siapakah ini? Untuk sang bayi. Di manakah bayinya? Belum lahir. Tapi tempat tidurnya sudah ada, pakaiannya sudah tersedia, namanya sudah disediakan, kamar bayinya, tempat dia dimandikan nanti di mana, waktu dia ditidurkan ada di mana, tempat ibunya memberikan ASI ada di mana. Semua disediakan. Kenapa? Di antara semua proses kehamilan yang paling berharga adalah bayi. Saudara, saya dan Anda adalah ciptaan yang paling berharga. Yang setuju katakan amin. Tidak ada lebih berharga daripada kita. Oleh sebab itu, Tuhan itu tidak rela loh kalau saudara dan saya terus dalam penderitaan. Tuhan ingin membaharui saya dan Anda. Tuhan ingin memulihkan kita. Kalau saudara belum dengar, hari ini dengar baik. Pemulihan, pembaharuan sedang terjadi bagi kita. Yang sakit percayalah, tidak lama lagi Anda pasti sehat kembali. Amin. Yang kekurangan jangan putus asa, ada jalan yang Tuhan sediakan. Yang punya persoalan-persoalan dalam pekerjaan, tidak usah khawatir. Tuhan sudah mengatur. Pasti satu waktu ada yang namanya pemulihan. Dan pemulihan itu sedang terjadi. Ya, bagaimana saudara-saudara? Pada waktu kita diciptakan, kita adalah orang yang berharga. Kenapa? Karena waktu saya dan saudara diciptakan, Tuhan ini mempunyai sebuah tujuan. Ya, tujuannya luar biasa. Coba kita lihat pasal yang sama ayat yang ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, iya, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Hebat. Ya. Kita ini berharga, kita diciptakan untuk sebuah kemuliaan. Saudara, contoh yang paling sederhana adalah ibu-ibu. Ibu-ibu untuk menjaga penampilannya, satu kali pasti dandakno cincin, menciptakan satu perhiasan, entah itu gelang atau kalung atau cincin, ya. Dan pasti untuk itu tidak ada yang menciptakan syukur-syukur ciptakan, ya. Pasti diciptakannya dari logam yang mulia, emas, ya. Kadang-kadang dihiasi dengan berlian, barang yang berharga. Kenapa? Barang berharga itu kalau lekat kepada yang memakainya, ada istilah Jawa yang berkata, ajining diri saka lati, ajining sarira saka busana. Orang berbusana itu membawa kemuliaan atau tidak tergantung loh saudara. Ya, apalagi saya sebagai pendeta. Saya seringkali usul kepada teman-teman pendeta, kita mesti tampil beda loh ya. Walaupun kita tidak mewah, tapi tampillah dengan mantap. Jangan sampai ada sesuatu cacat dalam penampilan kita. Loh kenapa Pak Stefanus? Ya, minimal sepatu tuh walaupun tidak baru, itu bersih. Jangan pakai sepatu mangap di atas mimbar. Dia ngomong, loh Pak? Ya saudara akan lihat, kalau sepatumu mangap, engkau tidak bisa gerak dengan bebas loh. Ya. Dan saya pernah satu kali pelayanan di Tuban, sepatu saya ada di mobil, mobil dipinjam orang. Rasanya saudara ya, saya tidak ada sepatu. Ya, lalu pendetanya berkata, Pak Stefanus pinjam sepatu saya saja. Loh, ada? Ya, boleh. Saya punya kaki nomor 39, pendetanya nomor 43. Bisa bayangin saudara? Saya jalan dari bawah itu ya ke atas, itu sudah dengan beban yang berat. Kenapa? Antara kaki dengan sepatu tidak ada penyesuaian. Keteblek gitu ya. Terus saya khotbah di belakang mimbar. Kok tumben Pak Stefanus ke bawah mimbar? Iya, kalau di depan mimbar lah sepatu ini gageden ya. Tapi Anda jangan nilai saya hari ini loh. Pak Stefanus kok naik mimbar? Sepatu ini gageden ya? Enggak, saudara ya. Memang saya sudah tekad tahun ini saya akan naik mimbar. Ya. Dan sudah latihan kan bulan lalu. Ya.
Puji Tuhan. Tapi mimbarnya tidak ada bulan lalu karena perjamuan. Nah, apa yang terjadi? Pada waktu seorang tampil, kalau hamba Tuhan itu sepatunya mangap-mangap, terus khotbah, saudara-saudara Tuhan besar, haleluya. Jemaat ngomong apa? Besar apa wong sepatumu mangap ngono? Halo? Betul? Dan saya menilai beberapa hamba Tuhan, penampilannya ini benar-benar sebuah tampilan, walaupun ini lepas dari sebuah kemewahan. Ya. Dan saya pernah ditegur oleh seorang berkata, Pak Stefanus kalau terlalu mewah jadi hamba Tuhan itu enggak boleh loh. Kenapa? Lah nanti kan jemaat enggak ada yang kasihan. Hah? Jemaat enggak ada yang kasihan. Iya loh Pak. Lah terus mewah setiap hari, setiap minggu ganti batik. Lama-lama jemaat mikir Bapak kaya loh. Lah kenapa? Lah nanti kalau jemaat mau ngasih apa-apa, dipikir Pak Stefanus sugih wis gak usah dikei. Nanti kan jemaat enggak berbelas kasihan. Saya ngomong, saya ini hamba Tuhan enggak perlu belas kasihan jemaat. Halo? Betul? Kita enggak perlu dikasihani jemaat. Lah Pak, kalau jemaat mau memberi sesuatu, itu karena digerakkan Tuhan, lalu memberikan untuk saya sebagai pendetanya, itu orang pasti akan diberkati Tuhan. Kenapa? Pemberiannya bukan berbelas kasihan sama saya, dia digerakkan Tuhan. Lah Tuhan itu tahu seberapa saya bisa melayani Tuhan dengan sempurna atau seberapa saya melayani Tuhan dengan apa adanya. Wow. Lalu dia berkata, Pak Stefanus, apa Pak Stefanus selalu setiap pelayanan ada berkat? Enggak juga. Bagaimana bisa? Pendeta itu kan ada kelas 4. Ada 4 kelas, sorry. Kelas 1 itu setiap khotbah dapat angpau. Itu kelas 1. Cingli, seorang penginjil akan hidup dari Injil dan pekerja harus mendapatkan apanya? Upahnya. Jadi kalau saya khotbah, terus pamitan, dikasih angpau. Itu kelas 1. Kelas dasar. Nah kelas 2. Kelas 2 itu sudah khotbah, tidak dapat angpau, tapi kerja dengan sukacita. Khotbahnya tidak begitu berubah. Karena gerejanya memang tidak sanggup untuk memberikan sesuatu mungkin. Itu namanya kerja buat Tuhan terlalu manise. Walaupun sonder gaji terlalu manise. Itu kelas 2. Teman saya ini dengar terus. Lah kelas 3 Pak. Kelas 3 itu sudah melayani. Tidak dapat envelope. Bawa envelope lagi. Lah itu kelas 3. Hah? Melayani tidak dapat envelope? Iya, malah bawa envelope. Tapi tahu, kalau kamu berani naik kelas 3, nanti akan naik kelas 4. Apa itu Pak kelas 4? Tidak usah khotbah, dapat angpau. Enak kan? Halo, enak kan? Kalau di gereja itu kan ada persembahan kasih. Tahukah Anda di mall itu ada persembahan? Apa namanya? Korban perjumpaan. Saya ini pernah jumpa dengan jemaat di satu mall, ditanya, mau apa Pak Stefanus? Mau jalan-jalan. Nah, maksud mau pamer, mau belonjo kan tidak mungkin saudara ya. Oh, mau jalan-jalan. Kok di sini? Iya, cuma lihat sepatu. Ojo ndelok tok patu kuwo karena ya. Oh iya, nanti lek cocok ya. Ya. Terus dia lihat dari jauh. Mungkin karena saya gelibet di sepatu itu, dia datang. Loh Pak Stefanus nomor berapa kakinya? 39. Dicopok sepatu itu. Ini 39 kan Pak? Iya. Oh ini cocok ya 39. Iya. Ya. Oh ibu juga suka. Iya, bapaknya juga 39 katanya ya. Ya sudah. Batin saya, ya wes PN wes ya. Saya pergi. Saya ditututi. Ini loh Pak, sudah sampai ada berkat Tuhan. Loh coba ini. Ini korban apa? Korban perjumpaan. Kenapa? Kelas 4. Nah, kalau saudara sebagai orang yang diciptakan Tuhan, sebagai milik yang berharga, kayak cincin tadi itu, ya, pasti itu sudah dibentuk untuk mempermuliakan yang punya, untuk menaikkan pamornya yang punya. Cincin itu bukan sesuatu yang diperlukan lalu dipakai, tapi seringkali cincin itu jadi sesuatu yang sangat diperhatikan. Ya, bolak-balik dikudangi. Kadang-kadang sikat gigi disikat pakai odol,
Ya, kalau ada cemerlangnya itu lega gitu yang punya ya. Apakah saudara yakin engkau pun orang yang berharga di hadapan Tuhan? Dia tidak pernah perhatikan saudara dengan sembarangan. Orang punya cincin yang berharga itu tidak akan ditaruh sembarangan. Dia ditaruh di sebuah tempat yang disediakannya dan tidak pernah tidak dihiraukannya. Dia pilih tempat persembunyian yang orang lain tidak tahu. Sampai saya katakan Bu Stefanus kalau simpen cincin, saya ngomong maling, jangankan maling bisa tahu yang nyimpen aja lupa kok saudara. Dia berkata, "Lho cincinku ndenti ya." Lah sing nyimpen sapa? Aku. Lah ndenti? Elingku nang kene apa nang kono? Saya ngomong hebat caranya. Ojo maling ro, sing nyimpen iki lho lali. Saking apanya? Begitu berharganya. Dilindungi, ditaruh tempat, disediakan. Anda tahu, Anda ada di batu, itu Tuhan loh yang menaruhnya. Itu Tuhan loh yang menempatkan Anda di batu. Tidak kebetulan loh saudara, engkau di batu atas seizin Tuhan dan di sini engkau ditaruh. Yang setuju katakan amin. Engkau jadi anggota jemaat GPD Elohim itu tidak kebetulan. Tuhan loh yang taruh Anda di sini. Tuhan simpan Anda di sini dalam sebuah sistem penggembalaan. Jangan pernah punya pikiran gereja sama saja kok, bisa ke sana, bisa kemari. Kalau saudara tidak digembalakan dalam pimpinan Tuhan, engkau tidak akan merasa bahwa dirimu berharga loh di mata Tuhan. Engkau betah di GPD ini karena Tuhan yang taruh. Amin. Gereja kita bukan gereja yang sempurna dan seluruh dunia belum ada gereja sempurna. Makanya saya agak heran kalau ada orang sebentar di sana, sebentar di sana, sebentar di sana. Ini kok ada jemaat keleleran gitu loh. Maksud keleleran itu tidak ada tempat penyimpanan yang bagus. Ya, ada satu ibu saya ketemu di Malang. Loh Cik, dulu gereja mana? Oh saya dulu di GPPS. Tapi tidak kerasan Pak, pendetanya ketuaan kuno. Aduh, jam 3 kebaktian Pak, setengah 3 berlutut. Dengkul iki lho wis ireng. Aduh, ndak usum pisan. Oh ya. Sekarang gereja mana? Oh saya sekarang pindah gereja ini loh. Orangnya muda-muda enak Pak, pujiannya semangat, lompatnya tinggi-tinggi. Wah, luar biasa. Ya, oke. Lama-lama saya ketemu lagi loh. Ndak di gereja itu lagi Cik. Ndak, wis pindah. Di mana sekarang? Di sana itu gereja ndak ada pengajaran Pak. Gentayangan tok kano pengajarannya. Lek ini gereja bagus ada pengajarannya. Satu kali pindah lagi. Loh, sekarang dari situ Cik, enggak wis. Saya enggak suka. Pendetanya kurang perhatian. Oh iya wis. Satu lagi. Sekarang di gereja mana? Ketemu di Gajah Mada itu loh. Gang mau ke Gajah Mada Plaza dari Pecinan. Saya GJJ Pak. GJJ. GJJ itu gereja jalan-jalan, wis pokoknya ono gereja ya saya masuk. Saya ini sekarang tidak terikat oleh tembok. Ya, lah siapa sih terikat oleh tembok? Ya saya tidak terikat oleh tembok. GJJ mah ya apa sih Cik? Ya gereja jalan-jalan gitu loh. Mana sing suka ya saya masuk. Jadi semua gereja Sakman tak coba. Gerejanya Pak Stefanus yang belum, jangan. Saya gitu ya. Loh, Pak Saudara tidak suka jiwa baru? Ya suka, tapi jiwa baru yang memang baru. Sorry loh Cik, jangan ke gereja saya. Dan jangan jadi anggota gereja saya. Loh kenapa? Di dunia ini belum ada gereja yang sempurna. Malang itu belum ada. Nah saya khawatirnya gereja saya yang hampir sempurna, kemasukan Cik tidak jadi sempurna. Ngamuk dia saudara ya. Lambemu pendeta. Ya harus ngamuk. Oh saya. Ya dia angkat tasnya, dia masuk ke sana. Lah saya pergi ke lain. Ya anak saya ngomong, lah apa sih Pak Iku mang? Ngamuk. Lah apa? Saya Bapak ngomong gerejaku hampir sempurna, klebon tante iku gak situ sempurna. Lah terus ngamuk maneh. Ya Bapak no ngamuk ya. Coba kita lihat. Anda di batu ini disimpan loh oleh Tuhan. Amin. Jangan sebentar-sebentar punya sebuah rencana. Jangan sedikit-sedikit punya rencana. Kerja gagal sedikit, pindah dari Batu ke Jawa Tengah. Jawa Tengah batal, pindah Jawa Barat. Anda mau keliling kemana-mana,
Itu berkat bukan keringat kita loh yang menentukannya. Tuhan yang menaruh kita disimpan di tempat yang sesuai dengan kehendaknya. Amin. Jangan iri dengan orang Jakarta yang berhasil. Mereka sukses di Jakarta, memang Tuhan taruh di sana. Jangan berkata, kok enak ya di Batu. Jangan. Di mana saya disimpan? Di mana saudara disimpan? Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau berharga untuk apa? Untuk kemuliaannya. Tuhan yang tidak rela kok kita dalam penderitaan. Amin. Berikut. Yang ketiga. Kita baca ayat 5. Janganlah takut. Janganlah takut. Sekali lagi jangan takut. Sebab aku ini menyertai engkau. Sebab aku ini menyertai kamu. Ya, ayat 5 ini cukup bagus. Dia berkata, jangan takut. Sebab aku ini menyertai engkau. Terus Pak. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur. Ya. Dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Ya. Pada waktu Israel ada dalam sebuah bencana. Mereka disebar luas kemana-mana. Yang utara sudah dikalahkan Asyur, yang selatan dikalahkan Babilonia, yang lain mengungsi menyeberang laut ke barat. Tuhan berkata, jangan takut. Aku ini menyertai engkau. Bapak Ibu, waktu Tuhan beserta kita, yakin Tuhan beserta kita, saudara, orang yang disertai Tuhan itu punya sebuah pola pikir yang berkata, apa yang saya bisa, itu bagian saya. Yang saya tidak bisa, itu bagian Tuhan. Yuk, angkat tangan kanan sama-sama. Angkat tangan sama-sama. Saya yakin, katakan. Yakin, saya percaya. Lagi saya beriman, Tuhan menyertai saya. Dalam kehidupan saya, sesuatu yang saya bisa, itu saya yang mengerjakan. Yang saya tidak bisa, Tuhan yang melakukan. Lagi saya katakan semua, saudara semua ya. Apa yang saya bisa, itu bagian saya. Yang saya tidak bisa, itu bagian Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Ya. Kata Immanuel, kata Tuhan beserta, itu memberikan sebuah pengertian. Ada pembagian tugas, ada pembagian bagian dalam hidup saya dan saudara. Ya, sebab itu saudara jangan melakukan sesuatu untuk mencobai Tuhan dengan berkata, Tuhan beserta saya kok. Halo? Saya ini kan disertai Tuhan. Kalau Tuhan beserta saya, mobil mana yang dapat menabrak saya? Bubar. Nyabrang saja kok tolak-toleh kayak orang tidak disertai Tuhan. Dalam nama Yesus, maju, berat di depan. Amin. Bagian mana yang kita bisa, itu bagian kita. Tolak-toleh, lihat itu aman, bisa kan? Bisa. Dan kalau sudah aman, saudara jalan, kalau toh masih ada sesuatu yang nyelonong, Tuhan loh yang mengerjakannya. Dan engkau luput dari bahaya. Amin. Coba kita lihat. Kadang-kadang orang merasa disertai Tuhan itu kehilangan pengertian itu dan dia pasrah. Pasrahnya itu pasrah yang negatif. Waktu itu juga kalau kita lihat dalam pasal ini Tuhan marah kepada Israel. Kamu itu kok tidak mau kerja keras ya? Aku menyediakan sesuatu buat kamu umatku, tapi engkau tidak menanggapinya. Karena Israel tidak menanggapinya, pasal 45 Tuhan pakai Kores, orang yang tidak kenal Tuhan. Kenapa? Umatnya tidak punya tanggapan. Ada stimulus, tapi tidak menanggapi. Ada sebuah rangsangan, tapi dia tidak punya tanggapan. Sampai-sampai dia pilih orang lain. Kores. Coba kita lihat bagaimana dia pilih Kores dalam penyertaannya pasal 45. Coba kita lihat ayat 1 sampai dengan ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan.
Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Bapak Ibu Saudara, yang diurapi pasti seorang raja atau imam. Ya, saya yakin saudara dan saya, kita semua sudah diurapi Tuhan. Kenapa? Kitalah umat-umatnya. Kita ini imamat yang rajani. Yakinkah engkau sudah diurapi Tuhan? Dan kali ini yang diurapi Tuhan bukan umatnya. Perhatikan, inilah firman kepada orang yang kuurapi. Kepada Kores yang Kepada tangan Kores. kanannya kupegang. Siapa Kores? Raja Persia. Dia adalah raja yang mengalahkan Babilonia seizin Tuhan. Ya, saudara mesti pikir loh, Tuhan menyertai kita. Kalau kita tidak punya tanggapan, Tuhan bisa pakai orang lain. Dan waktu Kores ini dipilih Tuhan, dia diurapi, tangan kanannya dipegang Tuhan. Terus, Supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya ya, dan melucuti raja-raja. aku akan membuat Kores hidup berkemenangan. Raja-raja di depannya akan kulucuti untuknya. Terus Pak, Supaya aku membuka pintu-pintu di depannya pintu-pintu tembaga pada zaman itu, kalau ada kota itu selalu dipakai pintu dari tembaga. Pintu tembaga akan kupecahkannya dalam terjemahan yang lain. Ya, terus dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. supaya palang-palangnya biasanya dari besi itu akan kupatahkan, supaya pintunya satu kota itu terbuka. Ini penyertaan Tuhan. Tuhan di depan, ya umatnya di belakang. Tuhan apa katanya? Dia yang bukakan pintunya, dia yang patahkan palangnya, dia melucuti raja dan melucuti tentara-tentaranya. Lanjut ayat yang kedua, perhatikan. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu. Aku yang berjalan di depannya. Aku yang membuka jalan untuknya. Terus Pak. Dan hendak meratakan gunung-gunung. Ya, tanah yang berlubang-lubang, yang bergunung-gunung akan diratakannya. Hendak memecahkan pintu-pintu tembaga. Dan hendak mematahkan palang-palang besi. Ya, pintunya dari tembaga dipecahkannya dan palang besinya akan dipatahkannya. Terus, Aku akan memberikan kepadamu harta benda Ya. yang terpendam. Dan harta kekayaan yang tersembunyi. ya, Supaya engkau tahu supaya engkau tahu. bahwa akulah Tuhan Allah Israel. Puji Tuhan, ini yang terakhir buat saudara. Yang pertama saudara adalah orang yang diciptakan Tuhan. Yang kedua engkau adalah orang yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga engkau disertai. Dan pada waktu dia menyertai, dia ada di depan. Saya punya gambaran. Kores di belakang dengan tentara-tentaranya. Kores di belakang dengan semangat kerja yang luar biasa. Tuhan ada di depan. Dan Tuhan berkata, Kores, aku yang akan buka pintu gerbangnya. Mbak, kamu tahu pintu gerbangnya dari tembaga, palang besi. Dan setelah pintu gerbang, jalannya dinaikkan oleh yang punya kota. Aku yang meratakannya. Kamu tinggal masuk. Begitu kamu masuk, ada harta yang tersembunyi di perbendaharaan. Ada harta karun akan jadi milikmu. Ya, engkau di belakang, aku di depan. Aku yang mengerjakannya. Saya mau sampaikan Anda, kalau Tuhan telah pecahkan pintu tembaganya, palang besinya sudah dipatahkan, pintunya terbuka, sudah diratakan jalannya, tapi Kores diam di belakang dan berkata, terima kasih loh Tuhan, terima kasih ya, engkau telah memberkati. Wah, pintu sudah terbuka, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Apa yang terjadi? Halo? Apa yang terjadi? Ada kemenangan? Ada berkat? Ada pertolongan? Ada harta? Ada kemuliaan? Seringkali kita ini berkata, engkau tidak beserta dengan aku. Tuhan berkata, sudah. Tuhan, pintunya tertutup. Wis tak buka. Tuhan, palangnya besi. Wis pedot. Aduh, kedok geneng Tuhan. Sudah kuratakan. Tinggal satu, bertindaklah. Berbuatlah sesuatu. Tuhan beserta engkau.
pasti engkau dapat kemenangan. Yang setuju katakan amin. Semangat, Tuhan menyertai kita. Tidak ada jemaat yang hari ini tidak diberkati. Pembaruan demi pembaruan pasti terjadi. Yuk kita menyanyi. Amin. Nyanyikan dengan iman dan percaya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, bumi udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Angkat tangan kanan saya dan saudara sama-sama. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Haleluya. Dia mengingatkan. Amin. Sampai kapan umur hidupku. Sekali lagi kita menyanyi dengan percaya, dengan menyerah. Musim akan berganti, tahun sudah berganti, 11,5 bulan lagi, ganti lagi tahun. Tapi kasih-Nya tetap abadi, tidak akan berubah. Asal engkau tetap percaya kepada Tuhan, jemaat. Tuhan memberkati. Tuhan sudah sediakan berkat. Anda tinggal bertindak. Pintu sudah dibuka, jalan sudah diratakan, palangnya sudah dipatahkan. Ya, karena kasih-Nya, mari kita berdiri bersama-sama. Buka kedua tangan saudara. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Yakin, katakan dengan iman. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengingatkanku. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolong. Terima kasih, terima kasih. Tuhan selalu menjaga, sehelai
menyenangkanku, Dia mengenyangkanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Sekarang kami menghadapi tahun ini dengan hati yang penuh sukacita. Tahun ini kami hadapi dengan semangat. Karena kami tahu Engkau yang menciptakan kami. Engkau tahu bagian-bagian tubuh yang mana yang tidak berfungsi. Urat saraf yang mana yang belum berfungsi. Engkau pasti akan memulihkan kami. Kami berharga di mata-Mu. Engkau bekerja untuk kami. Engkau menyertai kami. Palang pintu penghalang berkat sudah Engkau patahkan. Pintu tembaga Engkau sudah bukakan. Jalan Engkau sudah ratakan. Berikan kami kekuatan untuk melakukan sesuatu. Engkau pasti memberkati kami. Sehingga dengan iman hamba-Mu bisa berkata, jemaat GPDI Elohim Batu adalah jemaat yang sehat, kuat, umur panjang, diberkati Tuhan, dan menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama
Tuhan Yesus Kristus. Amin.